Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan dengan beriman kepada malaikat Allah. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan dalil nakli beriman kepada malaikat Allah. Tujuan yang kedua menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah. Tujuan yang ketiga menganalisis hubungan beriman kepada malaikat dengan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, apa sih malaikat itu ya? Siapa malaikat itu? Apa makna beriman kepada malaikat? Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian dari malaikat itu sendiri. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Mereka bertugas untuk menguasai berbagai urusan yang diperintah oleh Allah. Iman kepada malaikat itu berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kelima. Dalil nakli yang menunjukkan bahwasanya malaikat adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah itu diisyaratkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa lelah. Nah, ini merupakan gambaran dari malaikat ya, bahwasanya malaikat itu tidak pernah lelah untuk taat beribadah kepada Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang taat dalam melaksanakan tugas, yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi ya. Jadi Allah itu merupakan zat yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Malaikat tidak pernah merasa lelah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu bagaimana sifat dan perilaku malaikat? Let's go. Sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah bahwasanya malaikat itu dapat berubah wujud. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah, senang terhadap majelis zikir, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Masya Allah, siapa yang sering sholat berjamaah sambil menunggu imamnya pasti didoakan oleh malaikat. Perbedaan malaikat jin dan manusia. Perbedaan malaikat jin dan manusia. Sebelumnya kita ke sifat-sifat malaikat terlebih dahulu ya. Bahwasanya yang tadi sudah disebutkan, malaikat itu tidak makan dan minum, kemudian selalu taat kepada Allah. Sekarang kita lanjut ke perbedaan jin dan manusia. Apa ya perbedaan malaikat jin dan manusia? Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya ya. Kemudian malaikat itu merupakan makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan minum, pikirannya selalu jernih. Itu adalah malaikat. Sedangkan jin itu diciptakan dari api, makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah, mempunyai nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah. Kemudian manusia ya. Manusia diciptakan dari tanah, makhluk yang tampak, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah, mempunyai nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah. Ini merupakan manusia. Jadi ada bedanya tipis ya antara manusia dengan jin. Sama-sama makhluknya Allah ya, sama-sama memiliki nafsu, sama-sama memiliki jenis kelamin. Bedanya apa? Kalau jin diciptakan dari api, kalau manusia tanah.
Kalau jin itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata, kalau manusia itu adalah makhluk yang tampak. Nama dan tugas malaikat. Nah, nama dan tugas malaikat ya. Jadi ini yang wajib kita ketahui itu ada 10 ya. Kalian sudah tahu nyanyiannya beriman kepada malaikat ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Nah, seperti itu. Jibril tugasnya apa? Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Nah, kalau sekarang nabi dan rasul itu sudah tiada, kemudian Jibril itu tugasnya apa? Yaitu menyampaikan ilmu kepada makhluknya Allah. Mikail bertugas mengatur urusan rezeki dan cuaca. Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Israel mencabut nyawa makhluk hidup ketika ajal mereka telah tiba. Pernah dengar nyanyian begini? Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh jadi menggigil. Nah, itu kalau Israel sudah datang, maka tubuh manusia itu akan menggigil karena merasa ketakutan. Kemudian nama malaikat selanjutnya adalah Mungkar dan Nakir ya, menguji iman manusia di alam kubur dengan menanyakan tentang Tuhan. Kemudian nabi dan agama yang dianutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Raqib mencatat amal baik sementara Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik, malaikat Malik ada malaikat yang paling ditakuti ya karena bertugas menjaga neraka dan mengawasi para penghuni neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga dan menyambut mereka yang berhak memasukinya. Anak-anak pernah dengar cerita ya bahwasanya ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj pada waktu meminta malaikat Jibril untuk mengantarkannya ke neraka, kepingin tahu. Ternyata malaikat Malik itu tidak tersenyum sedikit pun. Akhirnya Nabi bertanya, "Wahai Jibril, kenapa malaikat Malik tidak tersenyum kepada saya?" Jawabannya Jibril apa? Kalau malaikat Malik tersenyum membuka mulutnya atau bibirnya sedikit pun maka akan mengurangi rasa panasnya neraka. Masya Allah ya. Kemudian mengapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Kenapa ya anak-anak? Beriman kepada malaikat merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Iman seseorang tidak sah jika tidak percaya kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga menjadi motivasi untuk hidup lebih baik sesuai dengan petunjuk Allah. Hal ini menuntun kita untuk lebih bertakwa, beramal soleh, dan menjauhi segala bentuk maksiat. Hubungannya iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak pikirkan, ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar-benar kalian sendiri? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Oh, tentu tidak. Iman kepada Allah dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian, kita selalu bersamanya dan dua malaikat yang ditugaskan mengawasi dan mengawasi kita. Siapa mereka? Tentu kalian sudah tahu, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Harus selalu waspada. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya ada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Iman kepada malaikat bukan semata-mata meyakini bahwa malaikat itu ada atau hanya meyakini bahwa malaikat itu punya tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat hendaknya dapat dihubungkan dengan sikap dan perilaku pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.